Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di UangMe ya men. Nanti aku bakal kembali top up, kita juga bakal coba melakukan perhitungan dan seperti biasa aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dan aku akan kasih satu tips yang bisa kamu manfaatkan kalau misalnya kamu pengen menggunakan UangMe untuk dipakai sebagai dana darurat ya men. Oke, pertama-tama kita bakal berinvestasi dulu. Di sini aku udah siapin Cbank sekitar 30-an juta. Mungkin aku bakal top up ke UangMe 10 juta aja ya men. Nah, untuk saat ini portofolioku di UangMe itu hanya sekitar 2 juta ya men. Kamu bisa lihat di beberapa video sebelumnya aku udah sempet top up 2 juta. Tapi dua pendanaan yang berbeda, ada yang 4 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang tenornya paling panjang ya men. Dan di sini kamu bisa lihat total keuntungan yang aku udah dapat selama ini itu ada di angka 13.671.102 rupiah. Jadi lumayan banget ya men. Kita taruh uang di sini bisa menghasilkan passive income dan sejauh ini aku udah dapat 13 juta. Itu bisa buat beli komputer atau buat aku gunakan untuk diinvestasikan ke channel ini juga bisa ya men. Oke, di sini mungkin aku bakal top up lagi seperti biasa. Kita tinggal ke home aja di sini dan kamu lihat saat ini bunganya masih sama ya men. Nggak gitu ada perubahan dari beberapa video sebelum ini. Yang terendah di angka 10% dan yang tertinggi di angka 14,5%. Dan di sini seperti biasa aku pengen masukin mungkin ke yang 14,5%, kita masukin 10 juta aja ya men. Yaudah, kita tinggal pencet land now di sini. Setelah itu kita tinggal masukin jumlah yang pengen kita investasikan. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, expected economic benefit di angka 730.958. Nah, di sini aku sebenarnya juga udah siapin tabel, kita bakal coba melakukan perhitungan ya. Apakah angkanya benar atau enggak, kita bakal coba hitung. Kalau misalnya di sini aku masukin 10 juta, kemudian di sini bunga yang aku dapat ada di angka 14,5%. Dan di sini tenornya atau terminnya itu ada di angka 180 hari ya, men. Karena ini tenornya 6 bulan. Ya udah, kita masukin 180 di sini. Nah, kalau misalnya di sini kita masukin 180 hari, angkanya malah beda ya, men. Tadi aku udah coba-coba hitung kenapa angkanya bisa beda. Ini kamu bisa lihat di sini return before tax-nya adalah 715.000. Sedangkan di perhitungannya UangMe 730.000. Ternyata setelah aku coba untuk figure out, ternyata mereka hitungannya agak sedikit berbeda ya, men. 6 bulannya itu bukanlah 180 hari. Tapi di sini 6 bulannya mungkin karena ada beberapa tanggal yang masuknya 31, jadi dia hitungnya lebih dari 180 hari. Di mana di sini kalau misalnya kita masukin angka 184, nih kamu bisa lihat angkanya jadi sama ya men, 730.959, 730.958, cuman beda 1 rupiah. Nah, tapi ini jangan lupa nanti bakal dipotong pajak lagi. Pajaknya adalah 15% kalau misalnya kamu udah submit NPP. Kalau belum, pajaknya jadi 30%. Jadi tergantung ya men, kamu submit NPP atau enggak. Kalau misalnya aku di sini aku submit, jadi nanti net returnku akan di angka 621.315 rupiah. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Berikutnya kita tinggal pencet land now ya men. Nah, buat transfer outnya itu kamu boleh atur auto withdraw atau misalnya atur yang lain, nggak apa-apa, nanti kamu bisa ganti-ganti ya men. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian seperti biasa aku bakal transfer menggunakan virtual account BCA. Nah, karena ada kendala menggunakan Cbank, jadi mungkin aku bakal transfer seperti biasa menggunakan BCA aja ya men. Di sini aku bakal input nomor virtual account seperti biasa. Kemudian aku tinggal pencet send di sini. Kemudian kita tinggal pastikan lagi semua udah benar, angkanya 10 juta, kemudian UangMe, kemudian nama kamu. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK dan masukkan password seperti biasa ya men. Nah, M-transfer berhasil. Kalau udah, kita tinggal back ke aplikasi UangMe-nya. Nah, kalau kita pencet ke bagian order, ini udah beres ya, men. 10 jutanya nanti tinggal bakal diterima 6 bulan dari sekarang. Dan tadi kenapa di sini perhitungannya terminnya ada 184 hari? Karena kalau misal kita lihat dari bulan ini adalah bulan Maret, kita lihat bulan Maret itu ada tanggal 31, April, Mei ada tanggal 31 lagi, Juni, Juli ada tanggal 31 lagi, kemudian Agustus ya, men. Sehingga ada 4 yang ada tanggal 31-nya. Makanya kalau di sini terminnya menjadi bukan 180 hari, tapi 184 hari. Nah, jadi makanya perhitungannya seperti itu ya, men. Sehingga angkanya menjadi pas 730.959. Nah, jadi gitu ya, men. Cara berinvestasi di UangMe. Sekarang aku udah memiliki total aset sebanyak 12 juta rupiah. Dan di sini udah ada di SMS-in kita selamat, Anda berhasil mendanai pesanan, yaitu yang tadi ya, men. Ya udah, kita tinggal tutup aja semuanya di sini. Nah, berikutnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Oh ya, aku juga pengen memberi tips ke teman-teman, kalau misalnya kamu pengen menggunakan UangMe ini sebagai dana darurat, sebenarnya kamu juga bisa. Gimana caranya?
caranya adalah dengan kamu masukin di setiap hari ya, men. Contoh, kamu misalnya ambil tenor yang di sini, katakan kamu ambil yang 30 hari. Nah, kamu bisa masukin setiap hari. Tanggal 1 kamu masukin 1 juta, misalnya tanggal 2 masukin 1 juta, tanggal 3 masukin 1 juta, tanggal 4 masukin 1 juta. Kamu lakukan itu setiap saat sehingga nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semuanya udah full ada pendanaan. Sehingga apa? Sehingga nanti di bulan depannya, kalau misalnya kamu nanti di bulan depan ternyata ada membutuhkan uang tersebut, karena di sini konteksnya adalah kita menggunakannya sebagai dana darurat, nah kamu bisa langsung menarik ya, men. Misalnya nanti ternyata di tanggal 6 di bulan depan kamu pengen tarik, ya udah di tanggal 6 kamu bisa langsung auto allocate-nya kamu matiin, kamu atur menjadi auto withdraw. Kemudian kalau misalnya di tanggal 7-nya di keesokannya kamu pengen tarik lagi, ya kamu tinggal matiin pendanaan-pendanaan berikutnya, sehingga kamu bisa keluar secara berkala. Itu tips yang bisa aku berikan kalau misalnya kamu pengen menggunakan uang mini untuk menyimpan dana darurat. Tapi aku pribadi menurutku masih tetap lebih cocok kalau dana darurat itu menggunakan seperti bank digital ya, men, karena itu sifatnya lebih liquid dan keuntungannya adalah kita bisa langsung narik semua dana kita. Kalau kita taruh 30 juta di sana, kita pengen sewaktu-waktu kita pengen pakai 30 jutanya, bisa langsung kita cairkan semuanya. Jadi seperti itu ya, men. Oke, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Samuel, kalau aku milih investasi yang sifatnya agresif, mending saham perbankan daripada P2P lending, karena dihitung-hitung saham perbankan berpotensi lebih menjanjikan dari P2P lending yang cenderung sifatnya tidak berubah secara signifikan. Kalau malas ambil resiko, pilih deposito bank BPR. Nah, menurut aku pribadi, sebenarnya ini juga instrumen yang lumayan ya, men. Kamu juga boleh menggunakan instrumen seperti ini, yaitu investasi di saham perbankan, apalagi bank buku 4. Contohnya seperti BBCA, BRI, BBNI, BMRI. Nah, kalau misal kamu pengen investasi di sana, itu juga boleh. Apalagi kalau misal kamu pengen investasi atau buat nabung jangka panjang, itu juga boleh. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari performa masa lalunya itu per tahun bisa memberikan belasan bahkan bisa lebih dari 20% juga ya, kan? Kita ambil salah satu contoh aja, kalau misalnya di sini kita cek BBCA. Nih kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun lalu itu harganya udah meningkat ya, kan? Nih kamu bisa lihat kenaikannya udah hampir 100%. Kalau kita lihat Max di sini, nih kamu bisa lihat pertumbuhannya stabil banget dan aku cukup yakin di kedepannya juga masih akan bertumbuh. Jadi kalau misalnya kamu pengen menggunakan strategi pengen nabung di saham perbankan, menurut aku pribadi itu juga boleh. Kamu pengen menggunakan P2P, itu juga boleh. Kamu pengen diversifikasi, sebagian dana taruh P2P, sebagian dana taruh saham, itu juga boleh. Aku pribadi untuk saham saat ini aku belum masuk lagi ya, men. Aku saat ini udah punya portofolio di saham, namun aku lagi nggak nambah cashku di sana. Karena untuk saat ini aku lagi nyetok banyak aset yang sifatnya liquid, sehingga nanti kalau misalnya terjadi krisis, kalau misalnya ternyata banyak saham yang terdiskon, kalau ternyata ekonomi dunia memburuk dan nanti bank-bank besar seperti ini, BBCA, BRI bisa diskon sampai dalam banget, aku akan mengerahkan semua uangku untuk membeli aset-aset yang sedang terdiskon tersebut. Tapi ini disesuaikan dengan cara main kamu aja, kamu nggak perlu ikuti ya, men. Kamu boleh menggunakan trik investasi kamu. Trik yang aku gunakan ini, itu adalah strategiku untuk bisa meningkatkan performa hasil investasiku ya, men. Tapi tentunya itu bukan hal yang mudah, karena lagi-lagi itu pasti ada namanya timing the market. Kalau misal kamu nggak mau timing the market, kamu tiap bulan nabung rutin aja, itu juga boleh. Misalnya setiap bulan kamu punya gaji, sisihin untuk invest di P2P, sisihin untuk invest di saham, seperti Kak Samuel. Nah, ini juga boleh ya. Jadi kamu sesuaikan aja dengan strategi kamu masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Setiap orang punya strateginya masing-masing. Kalau misalnya kamu pengen ambil deposito bank BPR, ini juga boleh. Karena bisa memberikan return yang lumayan. Dan setahu aku dijamin LPS ya, men. Sehingga kamu bisa resikonya bisa lebih terukur. Tapi kalau misalnya kamu bandingin dengan P2P, otomatis P2P pasti memberikan return yang lebih tinggi. Low risk, low reward, high risk, high reward ya, men. Sesuaikan aja dengan profil resiko kamu. Nah, berikutnya ini mirip-mirip dari Kak David Christian. Nice insight, Kak. Tapi P2P sedang mengalami badai isu kayaknya belakangan ini. Bener-bener harus dikencengin lagi pilih-pilihnya nih. Kalau saya mau masuk P2P sekarang ini. Nah, ini juga dari Kak Helena Wijaya. P2P sepertinya sudah mulai goyang, Kak. Beware. Nah, kalau menurut aku pribadi, aku juga cukup setuju dengan pernyataan ini. Maka dari itu, untuk sekarang aku nggak banyak masuk di P2P ya, men. Kalau misalnya kamu lihat, portoku udah nggak gitu banyak di P2P lending. Dan aku saat ini lebih banyak untuk stok aset-aset yang sifatnya liquid. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang tadi aku jelasin, supaya aku bisa bergerak dengan fleksibel ya. Kalau misalnya nanti ada ternyata aset-aset yang terdiskon, dan aku bisa menggunakan aset yang aku miliki untuk membeli aset yang terdiskon tersebut, maka aku akan melakukannya. Sedangkan kalau misalnya kita investnya banyak di P2P, P2P itu rata-rata dikunci, nah nanti dana kita sifatnya nggak liquid, dan kita nggak bisa bergerak ya, teman. Dan nanti kalau misalnya keadaan ekonomi udah mulai membaik,
baru mungkin aku perlahan-lahan akan mulai masukin lagi ke P2P lending. Karena P2P lending bisa memberikan return yang sedikit lebih oke ketimbang instrumen-instrumen lain yang lebih liquid tadi ya, men. Nah, ini juga ada beberapa subscriber kita yang melaporkan alami mulai bermasalah, padahal dulu alami kalau nggak salah TKB-nya itu 100%. Bahkan dulu aku pernah coba mendanai di sana, tapi waktu itu lancar-lancar aja ya, men. Ternyata sekarang juga udah mulai bermasalah, borrower banyak yang macet pembayaran. Maka dari itu, bagi teman-teman yang pengen tetap investasi di P2P lending, menurut aku boleh, yang penting diatur aja portofolionya, jangan sampai berat sebelah ya, men. Jangan sampai semua uang kamu semuanya cemplungin ke P2P lending. Lebih parahnya lagi kalau semua uang kamu dimasukin ke satu P2P, karena dengan melakukan hal itu resikonya bisa jadi sangat tinggi ya, men. Ada baiknya tetap kamu melakukan diversifikasi. Nah, di sini aku coba download data dari statistik fintech lending periode 2023 Januari. Ini data dari OJK langsung ya, men. Di sini aku langsung buka aja. Nih, kalau misalnya kamu pengen lihat TKB-nya, aku bakal tunjukin. Kamu bisa langsung ke halaman sheet 4 ini ya, men. Nih, kamu bisa lihat dari TKB dari Januari 2022, datanya dari tahun lalu sampai tahun ini. Nih, kamu bisa lihat untuk saat ini TKB-nya itu udah di angka 97.25 ya, men. Dimana ini udah sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya. Di Desember 2022 itu 97,22. Di November 2022 itu 97,17. Jadi kalau misalnya kita bandingin dari akhir tahun lalu, itu udah sedikit mengalami kenaikan sedikit demi sedikit ya, men. Ini kamu bisa lihat dari September 96, sekian, kemudian naik jadi 97,1, naik 97,17, 97,22, kemudian sekarang 97.25. Secara statistik dari keseluruhan TKB-nya itu masih cenderung naik ya, men. Tapi ini datanya terakhir masih di Januari 2023, yang Februari sama Maret masih belum keluar ya, men. Kalau misal kamu pengen baca-baca, kamu bisa juga download sheet ini. Ini banyak banget informasi yang bisa kamu dapatkan di sheet ini ya, men. Yang pasti kalau misal kamu pengen investasi, pastikan kamu pahami dulu resiko dari berinvestasi di P2P lending ya, men. Oke, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari pemakan nasi. Lebih baik saham buat lapangan kerja daripada P2P hisap darah saudara sendiri. Nah, mungkin seringkali P2P lending itu memiliki stigma yang negatif banget ya, men. Karena seperti yang kamu ketahui, bunga yang mereka tagihkan itu bisa tinggi banget. Seperti yang kamu ketahui, bunganya itu bisa di angka 0,4% per hari. Berarti kalau misal per bulan itu bisa hingga sampai 12%. Dan kalau misal kita setahun kan, itu artinya udah lebih dari 100%. Nah, mungkin itu bunganya bisa tinggi banget sehingga lumayan banyak orang yang memiliki stigma negatif akan investasi di P2P lending konsumtif ini ya, men. Tapi menurut aku pribadi, kita harus bisa mandang dari dua sisi juga. Karena kenapa? Karena menurut aku pribadi, pasti ada juga orang yang terbantu dengan adanya aplikasi seperti ini. Bahkan ada juga orang yang meminjam di aplikasi seperti ini, tapi dia nggak gunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan dia pakai buat kepentingan yang produktif ya. Jadi dia minjem di sini, uangnya digunakan untuk entah itu dia investasi ke misalnya bisnis dia sendiri, atau misalnya katakan dia mempelajari suatu skill, kemudian uangnya digunakan untuk menunjang pekerjaannya, dan akhirnya dia bisa mendapatkan lebih banyak uang karena di awalnya dia ada modal untuk memulai usaha tersebut. Nah, jadi kita harus mandang dari dua sisi juga. Nggak semua orang menggunakannya untuk keperluan yang konsumtif, walaupun mungkin sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumtif. Nah, maka dari itu aku pribadi selalu tekenin ke para subscriberku, kalau misalnya kamu pengen menggunakan aplikasi seperti ini, aku lebih rekomen untuk kamu menjadi seorang lender ya, men, ketimbang kamu menjadi seorang borrower. Dan kalau misalnya kamu pengen menjadi seorang borrower pun, pastikan kamu pinjam di sini dan uangnya digunakan untuk keperluan yang menghasilkan uang lagi. Jadi istilahnya di sini kita berhutang, tapi hutangnya adalah hutang produktif, bukan hutang konsumtif. Jangan kamu menggunakan P2P lending seperti ini, kamu ambil uangnya, kamu berhutang, tapi uangnya digunakan untuk membeli keperluan-keperluan, barang-barang yang hanya kamu inginkan, bukan keperluan. Atau misalnya buat gaya hidup. Misalnya kamu nggak mau kalah karena teman-temanmu pada pakai iPhone. HP kamu masih bagus, tapi kamu membeli iPhone hanya tujuan buat gengsi, terus menggunakan uang dari pinjaman online seperti ini. Nah, untuk hal seperti itu aku kurang rekomendasi. Jadi pastikan kalau misal kamu pengen minjam di sini pun, pastikan kamu pinjam dengan bijak ya, men. Nah, kalau misalnya dari sisi investor, aku juga yakin pasti ada sebagian dari kalian yang mungkin punya prinsip ekonomi atau prinsip investasi yang sifatnya halal atau syariah. Kalau misalnya kamu kurang setuju dengan aplikasi seperti ini, kamu pengen investasi yang sifatnya syariah, mungkin kamu boleh menggunakan beberapa instrumen lain ya. Contohnya seperti bibit syariah bisa. Atau misalnya kamu gunakan bank digital Aladin, atau kalau P2P itu masih ada banyak ya, men, yaitu contohnya Dana Syariah, Alami, P2P, Kaswa, Etis. Aku
aku udah pernah review banyak banget platform P2P lending yang sifatnya syariah di channel ini. Kalau aku pribadi, aku tetap menggunakan aplikasi seperti ini sebagai seorang lender, cuman aku seperti biasa, aku nggak bakal taruh semua uangku ya men. Ini hanya aku jadikan salah satu sarana untuk aku melakukan diversifikasi. Nggak akan semua danaku aku taruh sini. Seperti yang kamu lihat di video-video lain, aku juga taruh beberapa danaku di tempat-tempat lainnya, seperti reksadana, saham, dan sebagainya. Jadi ini boleh kembali lagi disesuaikan dengan prinsip investasi kamu masing-masing ya. Menurut aku pribadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini semua adalah preferensi. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai mendanai, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus ya. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!